Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, selamat pagi Pak Pagi. Sofyan. Pagi, Bu. Bapak Sofyan, di pendampingan kita pada hari ini mengenai modul-modul yang udah Bapak pelajari. Nah, sebelumnya mau tanya nih, saya 1 bulan terakhir ini apa saja yang sudah Bapak lakukan dan apa tindak lanjut ke depan? 1 bulan ini ya saya sudah belajar modul berkaitan dengan budaya positif, Iya. kemudian belajar berdiferensiasi, pembelajar berdiferensiasi ya. Dan saya juga sudah melakukan kegiatan implementasi berkaitan dengan budaya positif. Salah satunya adalah restitusi ya. Restitusi segitiga dengan Bapak Ibu guru, khususnya para wali kelas gitu. Termasuk cara membuat keyakinan kelas di masing-masing wali kelas gitu. Berarti kesepakatan kelasnya sudah Kesepakatan berjalan, kelas, ya. sudah berjalan. Terus kira-kira tantangannya apa aja Pak? Tantangannya ya, kalau budaya positif ini kan menurut saya ini sesuatu hal yang memang mungkin baru didengar, walaupun pada kenyataannya realnya ini sudah ada gitu. Mungkin penguatannya belum maksimal gitu kaitan dengan budaya-budaya positif, khususnya berkaitan dengan tadi keyakinan kelas, masuk segitiga restitusi ini. Saya kira mungkin selama ini guru termasuk saya sendiri ketika berhadapan dengan siswa yang bermasalah, yang didahulukan adalah emosi. Tapi setelah belajar berkaitan dengan PSE pembelajaran sosial emosional, termasuk juga coaching ya menggunakan Tirta gitu. Jadi saya baru menyadari, oh inilah yang sebenarnya gitu yang harus guru lakukan terhadap siswa dan murid gitu. Wah iya, kalau seperti Tirta rasa ya, bisa masuk ke dalamnya. Ya punten Bapak, kalau untuk yang hal-hal yang sudah baik itu kira-kira berapa persen yang udah Bapak capai? Kalau hal yang sudah baik yang sudah saya capai, kalau di angka 60 mah 55, insya Allah sampai 70-an 70 lah, sampai 70. Kira-kira untuk yang belum tercapai ini kan 30%-an kan ya Pak ya? Itu apa strategi ke depan? Ya, strateginya ya saya harus mengoptimalkan diri saya, memanage diri saya untuk terus meningkatkan kompetensi dulu nih. Kemudian saya juga ingin menjalin kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin menularkan ilmunya, kemudian kita bersepakat sehingga dengan berkolaborasi mudah-mudahan implementasi berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bisa terrealisasi dengan baik, budaya positifnya, pembelajaran diferensiasinya, termasuk pembelajaran sosial emosionalnya. Kalau dari modul titik 1 sampai 2.3, apa hal yang paling menarik menurut Bapak? Yang paling menarik itu ya salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi sama coaching menurut saya. Iya. Nah selama ini ya saya pernah ditugaskan menjadi supervisor ya, dengan rekan guru teman sejawat gitu. Yang terjadi itu ya kita satu arah gitu, kita hanya observasi kegiatan pembelajarannya, apa sudah sesuai atau belum berdasarkan nilai-nilai yang memang sudah standar gitu. Ternyata ketika belajar tentang coaching, ya, supervisi akademik coaching dengan Tirta, wah sangat jauh sekali ternyata. Jadi tidak bukan hanya satu arah tapi juga ada 2 arah gitu. Iya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya Pak ya. Nah terus Pak, kalau untuk dukungan dari siapa aja dan apa saja bentuk dukungan? Dukungannya ya tentu yang pertama dari kepala sekolah. Kepala sekolah mendukung sekali setiap kali saya melaksanakan kegiatan CGP ini, termasuk implementasi budaya positif, termasuk rekan-rekan Wakasek, guru-guru yang lain juga sangat mendukung gitu, dengan kegiatan-kegiatan materi-materi di pendidikan generasi. Berarti kalau di kelas kan sudah ya contoh-contohnya seperti budaya positif, kesepakatan kelas seperti implementasinya antar guru. Untuk dari murid sendiri, apa perasaan mereka Pak ketika murid pembelajaran? Ketika saya di kelas ya, karena saya mencoba menerapkan PSE-nya diterapkan gitu ya,
ya tanggapan murid sangat bagus gitu. Jadi mereka Pendapatnya senang gitu, senang. senang belajarnya gitu, enjoy. Termasuk ketika curhat, kok Pak beda gitu dengan ketika belajar ketika mereka di SMP gitu, belajar khususnya karena bahasa Inggrisnya, Iya. belajar bahasa Inggrisnya. Kemudian juga ya anak enjoy, terlihat enjoy, senang gitu, Senang. tidak merasa tertekan ketika belajar walaupun mereka tidak bisa gitu. Iya, benar. Karena pada saat awal saya sudah menyampaikan bahwa saya tahu bahwa tidak semua anak suka. Suka Nah, bahasa karena Inggris. setiap anak kan berbeda gitu ya. Iya, benar. Ada yang suka dan ini nggak apa-apa. Yang Iya. penting ikuti saja gitu, enjoy saja. Alhamdulillah mereka tanggapannya sangat bagus. Iya, gitu. Nah, untuk kedepannya nih, setelah Bapak mendapat tanggapan dari murid ya, murid merasakan enjoy, senang. Nah, tentunya kan semua implementasi ini dilihat oleh guru-guru lain kan. Nah, untuk itu kan mungkin Bapak tergerak untuk membuat komunitas praktis ini seperti apa yang sudah Bapak pelajari bersama fasilitator. Apakah sudah ada yang terbentuk dan apa kegiatannya? Mungkin sejauh ini memang dalam pikiran mah, dalam rancangan sudah ada untuk komunitas praktisi ya. Yang tadi salah satunya adalah ya ini praktisinya khususnya di bidang literasi. Literasi kalau duta lingkungan sudah ada ya. Berkaitan dengan duta lingkungan. Mungkin tinggal mengimplementasi atau meningkatkan berkaitan dengan peran ya, yang komunitas praktisi bidang lingkungan, karena bidang literasi. Karena saya inginnya membentuk praktisi ya di bidang literasi gitu. Jadi guru ketika belajar itu ya mereka mengimplementasikan literasi itu gitu di dalam proses pengajarannya juga mengintegrasikan gitu. Iya, ya kayak Bapak kan mungkin Bapak sudah mengimplementasikan bahasa Inggris nih dalam bentuk drama ataupun dalam bentuk puisi, dalam bentuk bahasa Inggris ke anak-anak yang menyukai puisi kan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah mungkin dibentuk dalam komunitas gitu ya Pak ya, seperti itu ya, seperti itu yang mungkin terbesit di Bapak kan seperti itu. Nah untuk selanjutnya nih strategi apa lagi yang akan Bapak buat untuk sampai kita di panen raya nanti seperti itu untuk komunitas praktisi baik bentuk yang lainnya boleh seperti apa Pak? Ya mungkin berharap bisa menerbitkan buku gitu ya dari praktisi itu gitu ya, berharapnya gitu ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai gitu. Iya, buku tuh banyak banget kok, bisa antologi dari kumpulan puisi anak, terus foto-foto drama ataupun karya-karya anak lah dikumpulin jadi satu. Nah, entah Bapak itu bikin Road to the Map, CGP Sopyan Hadi, perjalanan menjadi CGP Bapak Sopyan Hadi gitu. Itu bagus Pak. Kemarin teman saya aja ada yang dapat apresiasi juga. Mungkin itu salah satu yang memang satu berkaitan dengan minat saya juga gitu, berkaitan dengan literasi gitu, tulis menulis, ya ingin memaksimalkan itu juga gitu. Jadi selain belajar bahasa Inggris mungkin termasuk juga literasi di berkaitan dengan buku dan lain sebagainya. Iya, teman saya mah cuma ngumpulin dari siswa. Kalau saya mah mikir keras nih Pak, modul pembelajaran berdiferensiasi. Saya kan bikin buku itu. Itu padahal bermalam-malam, berhari-hari saya nggak tidur, kurang tidur. Dia mah cuma ngumpulin doang, tahu-tahu jadi buku. Gitu. Ya, alhamdulillah tetap semangat ya Pak. Terima kasih ini dorongannya. Terus dukungan tadi semua sudah. Ayo mari kita lanjut ke acara diskusi ya Pak ya, bersama kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin wasbihanain wa alhamdulillahi waddin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Maaf Bapak Ibu, yang pertama-tama saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak siapa Pak? Pak Manda. Dan Bapak Ibu guru sekalian, dan tak lupa yang saya wabil khusus nih ya buat CGP kita yaitu Bapak Sopyan. Bapak Ibu punten pada pendampingan ini, pada sesi diskusi saya sebagai moderator hanya membantu mendampingi Pak Sopyan untuk mengidentifikasi visi sekolah, apakah sudah berpihak kepada murid, apakah sudah sesuai dengan karya dari
profil pelajar Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti itu Bapak Ibu. Karena Bapak Sofian sudah hampir 3 bulan ya Pak? 3 bulan mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah di sini saya hanya melihat perkembangan dari visi sekolah SMAN 1 Bedung Mangu, apakah sudah sesuai dengan berpihak kepada murid, dan kemudian program-program apa saja yang disesuaikan dengan visi yang sudah disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila ataupun dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk selanjutnya sesi diskusi akan dipandu oleh Bapak Sofian. Pada Bapak Sofian dipersilakan. Mungkin ada sesi Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat pengajar praktik, khusus untuk pendampingan pada hari ini Ibu Andriana dari Tambun ya, Tambun Utara, mengajar di SD Sumbersari. Bapak Ibu yang saya hormati, pada penampingan pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan atau berdiskusi berkaitan dengan visi misi sekolah ya. Perlu diketahui bahwa visi misi sekolah kita sudah direvisi oleh tim pengembang sekolah, yaitu pada awal Januari ya. Pada awal Januari kami dari tim pengembang sekolah, dan tentu saya salah satu dari tim membuat revisi visi misi yang awalnya manusia unggul yang beriman, berakhlak mulia dan berprestasi, dan sekarang visi hasil revisinya sudah kita sosialisasikan dan sudah kita sepakati, sudah ditetapkan, yaitu cerdas beriman, berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya ramah lingkungan. Tentu dalam hal implementasinya berkaitan dengan visi misi ini, tentu implementasinya adalah melalui berbagai program, dan pada akhir tahun itu kami dari tim pengembang sekolah akan mengadakan evaluasi ketercapaian visi misi gitu. Salah satunya langkah untuk mengevaluasi itu adalah dengan jalan diskusi. Diskusi yang pada hari ini ingin saya laksanakan itu berkaitan dengan visi misi itu sendiri gitu. Belum pada program. Kalau kita lihat program berdasarkan visi misi cukup banyak sekali ya implementasi visi misi kita. Ya mudah-mudahan kalau kita analisa bahwa visi misi atau kegiatan-kegiatan kita itu mengacunya pada visi misi gitu. Mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, kemudian di kegiatan di KBM, apakah pembelajarannya sudah berbasis kurikulum merdeka untuk kelas 10 apa belum, ini juga menjadi salah satu nanti yang akan kita evaluasi. Kemudian apakah pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, apakah misalkan pembelajaran yang kita lakukan itu berpihak kepada murid atau juga sesuai dengan kebutuhan murid, termasuk juga apakah pembelajaran yang kita lakukan itu memang mengadopsi, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Kalau kita lihat program kita juga berkaitan dengan pembiasaan murid, kegiatan upacara setiap hari Senin, kemudian literasi Selasa pagi, kemudian literasi Al-Quran dan kitab suci pada Rabu pagi, kemudian pramuka wajib setiap hari Kamis pagi, Jumat atau Jumsit, dan juga Jumat sehat ya, termasuk kegiatan sambut siswa. Kemudian gerakan kita di sekolah, gerakan Sijaling, salat berjamaah, literasi lingkungan, itu adalah salah satu dari bentuk implementasi dari visi misi yang kita buat, yang telah kita tetapkan. Salat berjamaah nanti kita evaluasi pelaksanaannya, mungkin juga nanti butuh bantuan dari Bapak Ibu Wali kelas untuk menggerakkan siswa-siswa yang memang ketika jam untuk salat berjamaah itu harus ke masjid gitu. Untuk literasi juga kita butuh bantuan komunitas taktis ya,
praktisi ya, kemudian berkaitan dengan literasi dan juga berkaitan dengan lingkungan. Sholat berjamaah, dan sholat berjamaah itu implementasi dari cerdas beriman. Kemudian literasi juga dari cerdas beriman. Kemudian berkaitan dengan lingkungan, karena sekolah kita adalah visinya adalah berbudaya ramah lingkungan. Jadi semuanya mengacu kepada visi misi. Termasuk juga program sekolah adiwiyata yang kemarin kita sudah divisitasi ya oleh tim provinsi. Ini adalah bagian dari implementasi visi misi sekolah. Program literasi Jawa Barat kita memang belum sampai ke sana, tapi kita akan menuju ke sana. Nanti kita akan evaluasi strategi-strateginya apa yang harus ditingkatkan. Dan program-program yang lainnya, termasuk program pembelajaran Jakim yang memang kalau kita kemarin melihat profil sekolah di dalam sambutan terakhir Bapak Kepala Sekolah sudah disampaikan pembelajaran Jakim. Jakim itu jujur, adil, kemudian kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Implementasinya jujur, aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kemudian mungkin kita perlu membentuk sebuah komunitas praktisi ya, yang berkaitan dengan program sekolah kita ya, program literasi termasuk juga lingkungan. Nah, kalau dulu tahu lingkungan itu sudah terbentuk ya, tinggal pemberdayaannya termasuk Bapak Ibu guru yang terlibat. Mungkin kita bisa jadikan sebagai komunitas praktisi ya untuk melakukan pendidikan berkaitan dengan pendidikan akhlakul karimah terhadap lingkungan atau berkaitan dengan adiwiyata sekolah secara kontinu dan berkelanjutan. Jadi itulah program-program sekolah yang memang implementasi dari visi misi yang kita buat. Mungkin di akhir semester kita akan melihat sudah sejauh manakah program-program ini terrealisasi, tercapai, ketercapaiannya berapa persen, nanti kita akan evaluasi hambatannya apa, kemudian strategi-strateginya apa, dan sebagainya. Itu sebagai pengantar yang saya sampaikan. Pada sesi pertama ini mungkin saya juga meminta dari Bapak Kepala Sekolah juga untuk memberikan sambutan dan juga harapan, himbauan, dan juga pembinaan berkaitan dengan visi misi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama mati. Iya, pendamping praktik Pak. Praktik Adliyawati. Adliyawati ya. Tadi dari Tambun ke Cibitung, kemudian sekarang ambil ada sampai ke ujung selatan timur ya, selatan tenggara. Alhamdulillah sudah sampai, dan terima kasih Ibu sudah mendampingi dan kita silaturahmi di SMA Negeri 1 Banyuwangi, nilai sama 1 Banyuwangi, dan kami juga sangat bersyukur dengan ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita juga panjatkan syukur kita, termasuk kita juga salawat kita kepada yang tidak lama besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesempatan ini saya sangat bangga, alhamdulillah dari SMA Negeri 1 Banyuwangi sudah mulai ini dari Kang Sofian untuk bisa atau untuk ternyata adalah masuk ke CGP. Jadi kalau ini masih proses CGP, mudah-mudahan ini jadi CGP ya. Jadi insya Allah, karena Pak Sofian ini adalah memang pantas dipilih, terpilih secara nasional, ini bukan per wilayah, terpilih nasional. Dan memang kompetensinya, pengalamannya yang luar biasa, bahwa memang sudah layak, walaupun sudah layak. Di sini mungkin di sini dalam hal pengembangan pembelajaran yang sekarang juga memang beliau juga waktu kepala sekolah bidang kurikulum ini pas saya datang sudah sangat bagus. Nah tentu hal ini kita memberikan pemahaman bahwa atau mungkin ikut belajar juga bersama-sama bareng-bareng, terutama memang
Sofyan ini adalah sebagai CGP sangat komitmen untuk bisa mengembangkan kompetensi dirinya yang bisa diterapkan kepada teman-teman, dibagikan kepada teman-teman, termasuk memang yang paling penting adalah akan direalisasikan, diterapkan ke siswa peserta didik kita, yaitu memang harus menjadi suatu, ada selain kolaborasi juga ada hal-hal yang baru yang memadukan antara kompetensi yang ada, pengetahuan yang ada, termasuk dengan model-model sekarang yang memang ilmunya didapat di CGP. Dan saya lihat program-programnya sangat luar biasa CGP, karena emang betul CGP, karena kalau misalkan apalagi di sini sekarang CGP dijadikan sebagai suatu pedoman juga, bahkan mungkin CGP sekarang jadi model ya, jadi model proses pembelajaran sekolah yang memang bagi guru-guru yang sudah mungkin bagi yang sudah punya CGP bisa walaupun sekarang ini sebenarnya memang kedua bisa menarik juga bahwa nanti harapkan muncul guru-guru lain jadi pengisi atau bisa mengikuti jejak Pak Sofyan ya. Jadi kalau sekarang seorang nanti tahun depan harus insya Allah mengizinkan menampilkan ada juga dari yang lainnya. Jadi walaupun mungkin adalah secara dibanding dengan sekolah yang lebih senior mungkin, tapi ini mungkin masih pertengahan, tetapi tentu ini adalah menjadi suatu wahana juga, sarana juga untuk bisa mengembangkan potensi kita. Jadi ini Bapak Ibu guru termasuk senior sebenarnya berikutnya adalah Wati, Pak Adi, nah itu kan dan teman-teman yang lain. Apalagi kemarin di dalam kegiatan ini juga mungkin memang sungguh sangat luar biasa. Jadi artinya bahwa memang banyak manfaat besar, banyak suatu komitmen yang besar untuk bisa mengembangkan, memajukan kegiatan sekolah, terutama dalam proses pembelajaran. Ternyata adalah di sini karena memang yang saya pahami kalau ke depan ini adalah CGP ini adalah suatu syarat juga bagi calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas. Nah, bahkan kepala sekolah kemarin saya dengar dari pengarah pembinaan kemarin di Sahib Lipo oleh Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Pak Dedi bahwa syarat menjadi pengawas adalah kalau kepala sekolah pun harus sudah CGP katanya, atau kepala sekolah penggerak ya, bukan CGP, kepala sekolah yang sudah penggerak, berarti yang akan jadi prioritas. Masuk mungkin guru yang ikut seleksi menjadi pengawas dan kepala sekolah, berarti adalah akan kalau yang punya CGP atau menjadi guru CGP yang guru penggerak, berarti sudah punya nilai plus, berarti akan menjadi suatu prasyarat juga gitu ya, bahwa ya, jadi kalau itu maka Pak Sofyan juga berarti sudah punya nilai ini, nilai insya Allah berdoakan semoga Sofyan segera jadilah sekolah atau pengawas ya. Dan yang paling penting di sini sekarang kita hadapi adalah bagaimana agar implementasinya yang sekarang sebelum melangkah ke sana, kita alihkan ke sana. Tentu ini adalah kita hadapi, yang sekarang kita hadapi adalah bagaimana ilmunya bisa kita implementasikan biasanya satu ilmu agar memang proses pembelajarannya tadi bisa mendukung pertama dari visi misi, kemudian visi misi kita jabarkan, kita turunkan ke program-program sekolah, baik itu di dalam program 8 tahun, 4 tahun, bahkan mungkin 1 tahunan, terutama adalah yang kita sudah sepakati bersama, kita diskusikan, kita sepakati, bahkan disosialisasikan, disampaikan baik ke orang tua, bapak ibu, teman-teman, termasuk siswa, sehingga ini insya Allah kalau bersama-sama kita
komitmen untuk segera ya melek tentang proses pembelajaran yang memang mengejar atau mengaktifkan atau mungkin memberikan kontribusi bisa lebih memudahkan ketercapaian proses pembelajaran yang diharapkan, terutama adalah sekarang bagaimana dengan kurikulum merdeka tadi yang disebut oleh pendamping praktik, bahwa sekarang ada dua sisi tadi. Yang pertama adalah termasuk dari proses dari profil pelajar Pancasila dan dari tentang apa keadilan masyarakat. Iya itu. Jadi ternyata adalah harus naik ke sana. Jadi artinya bahwa tentu di sini adalah ini sudah menjadi pemikiran yang sudah terpikirkan oleh para ahli. Dan insya Allah Bapak setuju, senang. Semoga kegiatan ini adalah bisa berjalan baik, lancar, bermanfaat besar bagi kita semua, termasuk bagi masyarakat tadi yang paling utama. Dan Bapak-bapak juga ada kelanjutannya, kontinuitasnya, ada yang terpilih juga untuk di masa-masa berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang akan melanjutkan program-program yang sudah sekarang di tahun ini, tahun 2022 paling masukkan tahun sebelumnya ada lain. Termasuk mungkin bagi yang masih P3 belum masih sampai SF ya, mungkin sekarang ada program apa itu program P3K ya. Kemarin juga disampaikan oleh Bapak Edi Spandi. Jadi selain kebutuhan pas sekolah, ada yang pensiun kosong. Cuman kalau pas sekolah pensiun kosong sudah ada, caranya tinggal menempatkan. Sudah ada yang waiting list, tinggal mengasihkan SK. Mungkin nanti slide-nya stick dan proses. Dan yang berikutnya, yang kedua ada pengawas. Calon pengawas memang ternyata Jawa Barat masih kekurangan rekrutmen dulu. Masih kurang rekrutmen. Jadi ini masih punya peluang untuk bisa ikut diterima di P3K. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ada program-program yang lebih menarik lagi dari pusat, kan itu P3K bukan provinsi ya. Ini adalah aturan pusat, kebijakan pusat. Mungkin itu yang perlu bisa disampaikan oleh saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala kerjasama dan baiknya. Semoga ini adalah menjadi kelancaran kegiatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas pemberiannya, informasi berkaitan dengan kedinasan dan juga termasuk bagaimana program-program kita berdasarkan visi misi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita berdiskusi, mungkin saya minta masukan selaku anggota tim dalam rangka evaluasi visi misi sekolah kita yang sudah dirumuskan, kemudian ditetapkan dan juga sudah digulirkan melalui berbagai program-program sekolah. Apakah visi misi yang sudah ditetapkan itu sudah sesuai atau berpihak pada murid atau belum? Mungkin ada dari Bapak Ibu ada masukan. Tadi sudah sampaikan program-program yang memang ada di sekolah kita berdasarkan visi misi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan atau masukan atau kritikan dan lain sebagainya terkait dengan visi misi sekolah kita itu. Santai Bu, jangan tangga-tangga. Santai aja. Silakan Bapak Ibu. Ya. Bu Sri. Silakan Bu Sri. Apakah visi misi yang memang telah kita buat Kalau sudah sesuai dilaksanakan. sudah sesuai atau belum, atau berpihak pada murid atau belum? Ini mohon waktunya ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya pandangan ya. Menurut saya kalau melihat visi, kalau dilihat ke profil pelajar Pancasila,
sudah sesuai. Kan ada 6 poin gitu ya. Cerdas beriman, mungkin sesuai dengan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berprestasi, kan kemandirian di sana berarti kreativitas, berpikir kritis, bernalar, nah itu juga sudah sesuai. Berbudaya ramah lingkungan, di sana pasti berbudaya kan, kalau Indonesia gotong royong dan sebagainya. Untuk kemarin juga seperti Adiwiyata kan sudah ramah lingkungan, untuk menjaga lingkungan kan perlu juga gotong royong dan sebagainya. Kemudian berbineka global ya satu lagi. Ya berarti itu mungkin secara ininya kalau di visi tidak disebutkan secara global ya, di misi mungkin ya, mungkin di misi atau di program-program yang sudah berjalan. Mungkin kalau menurut saya sudah sesuai. Mungkin tadi yang berbineka global kita di misinya juga kalau bisa ada sesuatu yang lebih gitu Pak secara global. Misinya ini ya. Iya. Jadi Dan kita hanya kegiatan yang bisa ke global secara global. Jadi kan kalau ini kalau dilihat di misi, walaupun sebenarnya masih bisa sih Pak, cuma apa ya, serasa ada yang kurang gitu di kebinekaan global ya itu. Ya seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Kalau secara keseluruhan sih menurut saya sudah sesuai ya. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menurut saya sudah, kan beliau merdeka belajar ya Bu ya. Ini sudah, kita kan sudah berusaha penyelenggaraannya sudah sudah sesuai gitu dengan ingin menumbuh kembangkan minat bakat siswa. Artinya kita kan sudah memberikan kebebasan belajar kepada siswa, merdeka belajar. Itu aja sih Pak. Tadi mungkin yang berbineka global, atau mungkin dari rekan-rekan lain yang mungkin sudah sesuai. Terima kasih Bu Sri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri menyampaikan bahwa visi misi sekolah kita sudah sesuai dengan kebutuhan murid kita, yaitu profil pelajar Pancasila, termasuk juga berkaitan dengan kebutuhan belajar siswa ya. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu kan berbeda ya. Memiliki bakat yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, minat yang berbeda, termasuk kecerdasan yang berbeda ya. Ada yang kecerdasannya di bidang bahasa, di bidang matematik, ada yang di olahraga. Ya mungkin inilah perlunya pembelajaran diferensiasi itu gitu ya. Karena memang setiap orang berbeda, termasuk dalam hal materi misalkan, ataupun misalkan media. Ada anak yang misalkan dia sukanya itu misalkan visual saja, ada yang sukanya audio saja dan ceramah, ada yang misalkan langsung dengan praktik dan lain sebagainya. Nah inilah mungkin kita guru berkewajiban untuk melakukan diferensiasi perencanaannya gitu. Termasuk diferensiasi konten materi gitu ya. Materi bukan hanya satu saja, misalkan ketika teks saja misalkan, mungkin atau tulisan saja, mungkin kita juga harus menyediakan video, menyediakan artikel, sehingga setiap murid itu bisa tercukupi kebutuhan perbedaannya itu gitu. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu atau dengan pembelajaran diferensiasi itu kita bisa terlaksanakan, dan ini adalah wujud dari implementasi visi misi di dalam KBM. Mungkin Bu Lilis, Bu Nancy, Bu Otit, Bu Omong. Gue mana gue mana Umat? Ya silakan. Ada masukan lagi? Ya Bu Lilis, silakan. Kalau dari saya sih Pak, literasi
literasi ya. Kayaknya kalau lihat dari sekolah-sekolah lain mungkin pada tidak juga gitu sudah go gitu Pak dari situ. Duta literasi gitu ya. Dan program dari sekolah mungkin lebih dekat. Itu aja sih Pak kalau dari saya. Jadi berkaitan dengan program ya. Tapi kalau visi misi udah sesuai ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berarti kita tinggal implementasi untuk program-programnya ya. Mungkin program yang ada kalau masih ada yang kurang ya tadi perlu duta literasi ya, literasi Provinsi misalkan. sehingga bisa mencapai ke tingkat provinsi ya. Iya, kita kan belum ada. Belum ada ya, duta baca ya. Iya, Ya, misalkan kayak gitu. duta baca ya. Dela. Ini alumni ya? Dela Sari. Dia Oh, Dela ya? Iya. 10+1. Mas 10 Mei Lalu ya. juga ini kan dia di Pemda ya, ada kegiatannya. Oh, Sama ada. berarti waktu SMP-nya ya? Iya, sampai Waktu SMP-nya dia duta baca ya? Baca. Oh, nah ini. Pakai. Ya mungkin ini perlu pengelola atau manajer dari literasi ini mungkin. Sering kegiatan Pak. Oh, iya. Kemarin juga dia Senin ada pertemuan. Oh gitu. Berarti Dela itu Dela Sari. duta baca Kabupaten Bekasi ya? Iya pasti. Ini mungkin perlu diberdayakan untuk bisa menularkan ilmunya ke rekan-rekan di literasi. Kalau kemarin kita baru untuk literasi ya Siti Rohma ya. Siti Rohma Yang udah buku ya. buku gitu ya, novel ya. Udah kita ekspos ya. Jadi salah satu siswa kita juga sudah menerbitkan novel gitu ya. Novelnya cukup bagus juga ya. Istiqlal dan Katedral ya. Dari judulnya aja kita udah menarik sekali gitu ya. Tidak terpikirkan oleh kita gitu ya. Ini mungkin salah satu implementasi dari visi misi berprestasi ya. Jadi selain cerdas juga bisa berprestasi gitu, bisa menghasilkan karya gitu ya. Bahkan sekarang dia udah lagi nulis juga itu buku kedua dan ketiganya, cuman di Wattpad ya. Di Wattpad katanya udah tembus sampai 5.000 pembaca gitu ya. 5.000, no, yang kedua 5.000, yang ketiga itu bahkan sampai 10.000 pembaca gitu ya. Untuk novel di Wattpad-nya ya. Kemarin kita sudah ekspos di kegiatan literasi, sudah diinformasikan ke rekan-rekannya pada saat literasi. Ya, mungkin tadi tambahannya perlu menambah duta baca tuh ya. Mungkin kayak seperti di duta lingkungan Bu Is ya. Kalau di lingkungan kan setiap kelas sudah ada ya. Apa namanya? Duta lingkungan ya, bullying ya? Nah, dutling ya. Nah, berarti di literasi juga berarti harus ada dutanya juga ya. Berarti duta duli. Duta literasi itu Duta banyak Pak. literasi. Dari guru sains bisa, bahasa bisa, bahkan kalau jadi bahasa mungkin dia penurunannya banyak. Kalau kayak rumus gitu, penurunannya banyak, bisa ke drama, bisa ke artikel atau buku, itu banyak banget. Iya, Pentas itu jadi yang ngurusin anak semua, jangan kita. Kalau kita capek. Jadi perlu peningkatan dari strukturisasi manajerial ya, di kepengurusan literasinya ya. Nah, baru nanti di komunitasnya mengadakan lomba tingkat kelas aja dulu. Oke, ini sangat menarik sekali berkaitan dengan program-program berkaitan dengan implementasi visi misi. Ya, mungkin ini salah satu yang memang harus digali Pak ya oleh kita sebagai tim pengembang sekolah, termasuk masukan-masukan dari Bapak Ibu ya sangat ditunggu sekali untuk program perbaikan program-program sebagai bentuk implementasi dari visi misi duta baca. Bapak Ibu masih ada yang lain? Pak, Ya. mungkin masukan untuk literasinya kan kita sekarang itu mengadakannya baru literasi baca tulis ya. Iya, baca tulis itu. Kalau bisa mungkin kedepannya kayak numerasi, numerasi, digital ya. itu mungkin kita selingi. Jangan anak monoton, mungkin bosan juga kan. Literasinya baca terus gitu. Duta numerasi juga sudah. Iya, duta numerasi. Mungkin literasinya numerasi, digital dan sebagainya. Mungkin kan masih banyak. Kadang kan anak
ada yang bosan, males baca kan, Iya. mungkin dia senangnya apa gitu literasi. Mungkin kedepannya seperti ini Pak, diselang-seling lah istilahnya. Betul bahwa literasi itu bukan hanya sebatas literasi pada baca ya, textbook ya, atau intinya literasi, tapi juga ada numerasi. Ini sejalan dengan program pemerintah bahwa di akhir kelulusan siswa itu ketika masuk perguruan tinggi yang akan diujikan itu bukan lagi hafal, bukan ada bahasa dan lain sebagainya atau bahasa gitu, matematik gitu. Ternyata sesuai dengan Permendikbud yang baru bahwa berbasiskan literasi, literasi dan numerasi. Yang AMBK, jika awalnya AMBK, sementara AMBK kan perwakilan gitu ya. Sementara ketika masuk perguruan tinggi ya semua gitu sih yang ikut tes masuk perguruan tinggi yang dari jalur AMBK itu pakai soalnya adalah soal literasi dan numerasi. Tentu ini menjadi tantangan kita Pak. Mungkin kelas 11 itu misalnya tidak ada literasi kan, ada AMBK semua harus semua gitu. Semua yang difasilitasi oleh Kemendikbud dan juga yang difasilitasi oleh sekolah kayak beberapa tahun kemarin Pak, kelas 11 kita ikut semua. Termasuk mungkin literasi juga harus kita rancang ya, literasi minggu ini literasi berkaitan dengan teks ya, biasanya lebih literasi numerasi gitu. Ini masukan yang luar biasa ini. Kira cukup untuk visi misi apa masih ada lagi tambahan? Cukup Pak. Bu Yani, Diana, Bu Omo, ini ada ini kaitan dengan numerasi nanti ini. Kayaknya udah mendengar nih kan. Iya, numerasi berkaitan dengan persoalan matematik ya, tapi dalam penalaran gitu. Berarti levelnya level penalaran gitu. Tinggi sekali ya. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada nanti di saya kira cukup berkaitan dengan diskusi kita pada hari ini berkaitan dengan visi misi ya. Ini menjadi salah satu masukan evaluasi dari tim pengembangan sekolah untuk evaluasi program kerja secara keseluruhan di akhir tahun. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu tepuk tangan dulu buat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk visi dan program sudah disepakati ya, sudah sesuai. Nah, mungkin penguatan dari saya, Bapak Ibu punten mohon maaf karena Merdeka Belajar itu bagian dari kerjasama, kolaborasi. Jadi kerjasama dan kolaborasi ini tentunya juga bisa menghasilkan pemahaman Bapak Ibu tidak dalam segi materi saja atau segi pembelajaran saja, tapi juga segi pemikiran dan kepribadian Bapak Ibu. Terus terang, sebelum jadi CGP itu saya bukan siapa-siapa. Terang, bahkan saya berangkat dari nomor kalau saya boleh sedikit cerita ini buat penguatan nih yang masih nomor mungkin ya. Tapi sekarang sudah P3 karena saya mulai berkarir itu di rumah sudah tua, sudah umur 35. Sekarang 5 tahun lagi 50 saya. Tapi jadi saya baru 10 tahun berkarir. Dan itu semua dadakan, sifatnya emang Allah yang ngasih, bukan saya berkeinginan jadi guru enggak. Waktu itu kebetulan ada lomba di kampus saya itu memerlukan buku. Kebetulan saya luluslah D3, jadi diminta pertolongan untuk menjadi guru. Diminta kan pertolongan, jadi bukan saya melamar bukan. Gitu. Jadi pas lomba menang tingkat nasional satu Indonesia ya. Saya di stasiun Karangsatria waktu itu 2010. Jadi saya mulai ngajar itu 2 tahun itu hanya membantu. Di 2012 baru jadi guru benar. Seperti itu. Nah, diangkat P3 tahun baru kemarin. Jadi ada kesempatan, cuman
Bedanya, saya lanjut langsung S2. Ketika lulus S1, ngambil S1 UT, saya langsung S2 di UNJ. Itu kebetulan dapat hibah titik. Nah, di situ saya ikut kegiatan kementerian. Ketika habis dapat hibah titik, saya perwakilan mahasiswa. Bukan, kalau rata-rata kan yang ikut FGD itu kalau nggak pengawas berprestasi, guru berprestasi. Nah, saya ikut yang dari mahasiswanya. Karena saya rata-rata kan PNS ya, saya sendiri honor. Saya masuk ke situ berkecimpung, alhamdulillahnya ada guru honor juga dari guru swasta. Jadi saya nggak begitu, tadinya itu saya deg-degan banget karena honor di negeri ya cuman bermodalkan S2 saja seperti itu dan mengajar juga belum lama. Nah, saya di situ ikut kegiatan program termasuk pembahasan mengenai ekstrakurikuler maupun intra, baik tingkat SD, SMP, SMA. Tapi waktu itu saya ikut yang tingkat SD. Nah, guru penggerak itu cetusnya memang baru, tapi itu benar-benar akan merubah pola pikir kita. Jadi yang kita tadinya monoton, hanya mengajar, balik lagi pulang ke rumah, nggak bersosialisasi. Akhirnya di situ ada tantangan. Saya coba daftar itu di angkatan pertama, tapi saya ikutin tahap 2 karena yang tahap pertama itu kebanyakan waktu di Kabupaten Bekasi melebihi kuota. Tapi waktu di angkatan kedua itu sedikit banget. Gak ada yang ikut, baru angkatan kelima ya. Baru angkatan kelima itu banyak lagi membludak. Nah, ini insya Allah katanya mau membludak lagi. Berpikirnya gini, kuliah bayar, ini loh gratis Bu, gratis ya Pak. Pulang kalau kakaknya diongkosin, diongkosin. Itu ditotalkan semua. Bahkan itu ada jenjang Bu. Sekarang saya pengajar praktik dari CGP. Pengajar praktik, alhamdulillah ada income juga. Seperti itu. Jadi, tapi mindsetnya sih harusnya jangan income dulu ya. Uang itu mah bagian dari apa namanya? Bagian dari bonus. Tapi ilmunya dulu seperti itu. Itu yang lebih penting. Nah, penguatannya itu aja dari saya. Mudah-mudahan lebih semangat lagi dan visinya udah bagus, programnya apalagi udah bagus dengan dukungan dari Bapak Ibu. Program itu mau dikembangkan seperti apa itu tadi udah ada singkatan-singkatan yang buat adik data. Apalagi literasi mau bikin singkatan lagi apa programnya. Literasi kayak ibu, literasi digital lagi itu semuanya serahkan saja ke siswa. Siapa yang mau jadi ketua, siapa yang jadi pengurus, dan bentuk hasilnya itu serahkan apa mereka mau. Ada yang drama, buku, puisi, terserah. Nah, itu bisa ditampilkan bareng-bareng nanti bagus banget itu. Bener. Dan dari saya cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Copet ya, kita sudah melalui diskusi tadi bersama teman-teman guru Bapak dan kepala sekolah. Bapak, pada sesi terakhir ini saya mau saya refleksikan sama Bapak. Apa yang sudah baik pada pendampingan hari ini dan apa yang kurang pendampingan saya ke depannya biar lebih bagus lagi. Pendampingan hari ini luar biasa. Jadi saya bisa baca apa yang saya harus lakukan. Terutama berkaitan dengan pendidikan calon direktur ini, apa yang harus memang menjadi inti nanti pada akhir kegiatan ini. Panagaya. Ya, mungkin yang harus saya persiapkan adalah ya tadi selain terus meningkatkan pembelajaran di CGP juga, saya juga harus menyiapkan setting akhirnya apa di CGP itu sebagai bentuk termasuk juga menggerakkan rekan-rekan untuk bisa ikut berkontribusi, berkolaborasi. Iya, jadi bisa dipamerkan nanti di Panagaya ya, pamerkan lah nanti jadi khusus SMA nih biar gelarannya bagus. Nah Bapak, selanjutnya jangan lupa nanti diisi LMS-nya, umpan balik yang membalik guru, termasuk umpan balik Bapak, guru 5 orang, siswa 5 orang. Nah itu rasanya sampai kita pertemuan PI 3 sebelum Lokakarya 3. Nah Bapak, baik untuk pendampingan hari ini cukup sekian dari saya. Jangan lupa terus semangat bersama Fasil
Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.